Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias lagi spoiler BTTH episode ke-192. Seperti biasa kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya di mana klan Hun akhirnya mendapatkan 3 potongan giok klan kuno lain dengan menyusupkan jiwa anggota klan mereka di tubuh anggota klan kuno melalui kemampuan pelahap Su. Tidak hanya itu, Hun Tiandi juga meminta Shoyan untuk menyerahkan giok klan Xiao setengah bulan lagi, menandakan bahwa peperangan dengan klan Hun mau tidak mau akan segera pecah. Karena itulah untuk mempersiapkannya, Shoyan meminta izin memasuki makam kuno dan mencari cara untuk membangkitkan Xiao Xuan. Sayangnya memang tidak ada cara untuk membangkitkan Xiao Xuan, namun mantan kepala klan Xiao itu memiliki satu cara untuk menambah amunisi Shoyan dengan meningkatkan kekuatan spiritual keturunannya menuju kondisi di atau dewa dengan jiwa makam kuno. Tanpa lama-lama langsung aja mari kita ucapkan kata kuncinya 3, 2, 1. Terobos aja laku. Shoyan hanya bisa terbelalak ketika mendengar pernyataan Xiao Xuan karena istilah tanda kutip di adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, karena selama ini Shoyan selalu menganggap bahwa segala hal yang terkait dengan istilah di hanya sebatas legenda semata seperti Dodi, kondisi spiritual di, dan pil tingkat di. Mengingat betapa sulitnya seseorang untuk mendapatkan kekuatan spiritual tingkat tanda kutip di, berdasarkan tebakan Shoyan, kemungkinan hanya ada 2 individu di benua Doki saat ini yang kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat di, yaitu Gu Yuan dan Hun Tiandi, yang memang secara otomatis mencapainya setelah menerobos ranah puncak bintang 9 Doseng. Shoyan segera menyadarkan diri dan menggeleng pelan karena dengan kekuatannya saat ini mungkin mustahil untuk mencapai kekuatan jiwa tingkat di dalam waktu singkat. Baru kemudian Xiao Xuan tersenyum kecil ketika menjelaskan bahwa jiwa makam surgawi yang dia maksud bukanlah jiwa sembarangan atau fragmen jiwa sepertinya, melainkan kesadaran spiritual yang dimiliki oleh makam surgawi itu sendiri. Hati Shoyan bergetar ketika mengetahui bahwa makam kuno yang dipenuhi kekuatan luar biasa ini sebenar-benarnya memiliki kesadaran spiritual. Xiao Xuan kemudian menjelaskan bahwa jiwa makam merupakan roh hidup aneh yang mungkin terbentuk dari pengumpulan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sejak makam dibangun. Mereka bisa menganggap jiwa makam sebagai penjaga atau sipir yang memang memiliki kemampuan untuk mengontrol tempat ini, termasuk juga menanamkan perasaan ingin melahap pada tubuh-tubuh energi yang ada di dalamnya. Jadi ceritanya, jiwa makam surgawi menanamkan perasaan ingin melahap di antara tubuh energi, di mana meskipun hal ini memungkinkan para tubuh energi untuk bertahan hidup dalam bentuk lain, banyak dari mereka yang tidak menginginkan tindakan kanibalisme tak terbatas yang mencederai kesadaran mereka sebagai seorang mantan manusia. Astagfirullahaladzim. Nah, jiwa makam ini telah mengubah hukum di dalam makam yang awalnya hanya dibuat sebagai tempat peristirahatan. Ketika ada yang berusaha menentang jiwa makam, maka mereka akan langsung dilahap tanpa ampun oleh roh aneh tersebut. Nah, satu-satunya eksistensi di dunia ini yang ditakuti oleh jiwa makam adalah Xiao Xuan, dan karena itulah banyak tubuh energi yang memohon kepadanya untuk melenyapkan jiwa makam. Namun karena Xiao Xuan masih memiliki misi untuk menemui keturunannya, permintaan itu pun akhirnya diabaikan sekian lama. Karena itulah ketika melihat Xiao Xuan melayang dengan kekuatan luar biasa seperti ini, para tubuh energi yang sudah menyimpan harapan sejak lama mulai mengangkat kepala mereka sebelum secara serentak mulai berlutut seolah memberikan penghormatan dan ungkapan terima kasih kepada Xiao Xuan. Shoyan menatap tajam ke cakrawala yang jauh ketika samar-samar bisa merasakan lautan seperti fluktuasi spiritual yang tak terduga tiba-tiba muncul sebelum kemudian wajah raksasa berukuran 100.000 kaki
tiba-tiba menyembul dari balik langit makam ketika bertanya apakah Xiaoshuan berniat untuk melanggar perjanjian mereka. Sekali lihat Xiaoyan paham bahwa wajah besar inilah yang disebut sebagai jiwa makam. Xiaoshuan berbicara acuh tak acuh ketika mengingatkan bahwa kelahiran jiwa makam adalah sebuah kesalahan yang mungkin saja tidak pernah disangka oleh pencipta makam kuno alias si elit Dodi pada masa lalu. Jiwa makam yang kita sebut aja dia Tianmu meraung marah ketika berkata bahwa dia lahir karena penciptanya dan saat ini dia adalah makam surgawi itu sendiri sehingga siapapun yang mau hidup di dalam makam harus tunduk kepadanya. Xiaoshuan tersenyum kecil ketika berkata dengan tenang bahwa Tianmu bukanlah makam surgawi dan justru diciptakan oleh fragmen jiwa tak terhitung jumlahnya sehingga dibanding menyebut elit Dodi sebagai penciptanya lebih tepat dikatakan bahwa jiwa-jiwa seperti dirinya lah yang telah menciptakan Tianmu. Pernyataan Xiaoshuan membuat Tianmu menjadi semakin marah sebelum menciptakan badai spiritual besar yang melesat dengan kejam ke arah Xiaoshuan. Namun tanpa gentar sama sekali Xiaoshuan melangkah sebelum muncul di depan Tianmu dengan api ganas menyebar dari tubuhnya dan membuat jiwa makam itu memekik terkejut saat menyadari bahwa Xiaoshuan tengah berusaha membakar jiwanya sendiri. Hati Xiaoyan bergetar dengan rasa sakit saat mendengar hal ini karena sebagai seorang alkemis dia secara alami memahami bahwa membakar jiwa merupakan metode yang mirip dengan penghancuran diri seseorang. Bedanya ketika seseorang menghancurkan diri mereka masih akan ada kekuatan jiwa tersisa sehingga dapat dibangkitkan kembali. Sementara pembakaran jiwa dari sebuah tubuh spiritual akan membuat kehadiran seseorang akan hilang sepenuhnya dari dunia. Xiaoshuan hanya tersenyum ketika mengatakan bahwa tujuannya untuk bertahan di dunia ini sudah tercapai dan saat ini dia tidak akan memiliki penyesalan apabila harus musnah sepenuhnya. Xiaoshuan mengangkat tangannya yang berisi nyala api sebelum menarik Tianmu hingga menyebabkan jeritan sengsara dipancarkan dari jiwa makam surgawi tersebut. Xiaoyan tanpa sadar mengepalkan tangannya melihat pemandangan intens di hadapannya, memikirkan Xiaoshuan telah membayar dengan jiwanya untuk membantu Xiaoyan menjadi lebih kuat. Tianmu berjuang keras dalam menghadapi Xiaoshuan, namun mengingat leluhur klan Xiao itu telah membakar jiwanya, kekuatannya telah melonjak berkali-kali lipat dan seberapa kuat serangan spiritual yang dilancarkan Tianmu ke semua serangan itu akan dengan cepat menghilang saat bersentuhan dengan sinar api. Xiaoshuan melirik Tianmu sambil melempar senyuman tipis ketika mendengar bagaimana nada Tianmu melunak ketika memohon agar dilepaskan dan akan memberikan apapun yang dia inginkan. Namun sayangnya apa yang diinginkan Xiaoshuan adalah esensi spiritual Tianmu dan hal itu mengartikan bahwa tiada sedikit pun peluang negosiasi di antara keduanya. Ketika itulah sinar api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menembus wajah raksasa di langit sebelum menarik sekelompok klaster cahaya jernih yang tidak lain merupakan esensi spiritual Tianmu. Perasaan lemah segera menyerbu diri Tianmu setelah esensi spiritualnya diekstraksi dengan paksa, baru kemudian terhempas mundur dan menabrak tanah makam kuno. Karena Tianmu sudah sejak lama menjadi musuh bersama tubuh energi di dalam makam, ketika melihat jiwa makam itu berada dalam kondisi lemah, tubuh-tubuh energi menyerangnya dari segala penjuru dengan kejam, hingga akhirnya jiwa makam yang sudah setengah hidup itu pun berhamburan menjadi debu. Xiaoshuan sendiri tidak peduli dengan tindakan tubuh-tubuh energi ketika mengalihkan perhatiannya kepada Xiaoyan dan meminta sang tuan muda ketiga keluarga Xiao untuk menyerap esensi spiritual ini sebagai hal terakhir yang bisa diberikan mantan kepala klan Xiao pada keturunannya yang berharga. Xiaoyan menatap Xiaoshuan yang tersenyum hangat dengan perasaan pedih sekaligus hangat sebelum akhirnya dengan penuh keyakinan berjanji kepada leluhurnya akan mengembalikan kejayaan klan Xiao apapun yang terjadi. Baru setelah itu Xiaoyan mengambil langkah maju dan menenggelamkan diri di dalam klaster cahaya di depan Xiaoshuan yang tampak sedikit pucat.
Shosuan tersenyum puas melihat pencapaian Shoyan dan berharap fragmen jiwanya masih bisa bertahan sampai Shoyan menyelesaikan retreat. Sementara itu apa yang Shoyan lihat setelah memasuki klaster cahaya adalah laut yang tak berujung yang tercipta dari kekuatan spiritual fragmen jiwa tak terhitung jumlahnya, hingga samar-samar pemilik 6 api surgawi itu mendengar suara raungan jiwa menggema dari lautan luas yang menghampar di hadapannya. Hanya dengan melihat ini Shoyan akhirnya sadar seberapa menakutkan kekuatan Tianmu, sehingga wajar saja kalau Shosuan harus menggadaikan jiwanya untuk mengalahkan penjaga makam tersebut. Namun Shoyan paham bahwa dia tidak memiliki banyak waktu untuk bersikap melakonis. Shosuan telah membayar harga yang sebegitu mahal untuk memberinya hadiah ini, dan Shoyan merasa harus memenuhi harapan terakhir yang diberikan leluhur klan Shou itu kepadanya dengan menyerap semua kekuatan spiritual ini dengan sempurna. Shoyan perlahan turun dari langit dan mendarat di permukaan laut sebelum kemudian diselimuti oleh Yua sehingga berubah menjadi manusia api merah muda yang menembakkan kekuatan spiritual ke segala arah. Kekuatan spiritual liar segera menyerbu Shoyan seperti gelombang tsunami, namun hal itu masih tidak merepotkan bagi Shoyan yang memiliki api teratai pemunihan iblis. Api surgawi peringkat ketiga itu memiliki kemampuan pemunihan yang tak terbatas, dan dengan pengendalian api yang sempurna dari Yua, gelombang spiritual itu segera dimurnikan begitu menyentuh tubuh Shoyan. Sementara Shoyan melahap gelombang spiritual seperti ikan paus, kekuatan jiwanya juga melonjak secara mengerikan. Dan singkat cerita, 1 bulan berlalu ketika Shosuan yang duduk di luar klaster cahaya telah menjadi tua, menandakan bahwa sosok yang pernah dikenal sebagai calon Dodi terkuat itu akan mencapai akhir hidupnya. Klaster cahaya itu sebenarnya merupakan sesuatu yang didambakan oleh tubuh-tubuh energi di dalam makam, namun tiada satupun yang berniat untuk merebutnya karena mereka tahu bahwa Shosuan menggadaikan nyawanya untuk memberikan kekuatan jiwa makam tersebut kepada keturunannya. Justru tubuh-tubuh energi itu merasakan kesedihan ketika melihat tubuh Shosuan yang semakin memucat dengan sedih, seperti memahami dalam waktu dekat mereka akan menyaksikan jatuhnya seorang pahlawan. Sosok tua Shosuan masih menatap lamat-lamat klaster cahaya sembari bergumam seperti menyampaikan pesan kepada Shoyan bahwa waktunya tidak lama lagi. Dalam penantian ini sebulan sekali lagi berlalu dan banyak tubuh energi diam-diam mendesah kecewa setelah hari terakhir bulan kedua karena mereka melihat bagaimana sosok tua di langit telah benar-benar menjadi transparan. Sosok transparan itu menunjukkan senyuman penyesalan ketika meminta maaf karena tidak bisa menunggu sampai Shoyan kembali dari retreat sebelum kemudian menutup matanya dan bersiap untuk meninggalkan dunia selama-lamanya. Namun tepat ketika itulah mata Shosuan yang hampir menghilang mengungkapkan ekspresi gembira yang tidak bisa digambarkan saat melihat bagaimana riak spiritual seperti milik dewa menyebar ke seluruh makam, disusul kemudian dengan kemunculan Shoyan dalam wujud raksasa ketika berlutut ke arahnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan begitulah bagaimana salah satu legenda benua Doki akhirnya menghilang tanpa penyesalan karena dia yakin bahwa keturunannya yang luar biasa ini akan mencapai sesuatu yang telah gagal dia lakukan di masa lalu. Sementara itu, di luar makam rombongan yang menunggu Shoyan sedang panik melihat bagaimana makam surgawi telah ditutup secara misterius. Terowongan spasial yang menghubungkan alam Gu dengan makam juga terblokir, dan betapapun Yu Guan berusaha membukanya, kepala klan Gu yang seorang elit puncak doseng itu masih terus mengalami kegagalan. Hal ini membuat wajah cantik Sun Er berubah pucat, memikirkan bagaimana nasib akang yang masih terjebak di dalam, membuat ekspresi Gu Yuan menjadi suram ketika berkata bahwa dia akan mencobanya sekali lagi. Apa yang membuat Gu Yuan bingung adalah perasaan seolah makam surgawi tiba-tiba mendapatkan pemilik baru, namun dia yakin bahkan jika makam ciptaan Dodi itu tiba-tiba dimiliki oleh seseorang, siapapun itu masih tidak akan bisa mencegahnya untuk masuk.
Namun baru saja Gu Yuan membentuk segel dan menciptakan telapak tangan raksasa untuk merobek ruang secara paksa, sebuah fluktuasi spiritual memblokir telapak tangannya dengan begitu mudah. Pemandangan ini auto menyebabkan 3 dewa abadi klan Gu menjadi panik dan memerintahkan semua orang untuk bersiap membentuk formasi. Gu Dao berteriak ketika menjelaskan bahwa mereka hanya berniat untuk menunggu seseorang dan tidak memiliki niatan lain terhadap makam kuno. Baru setelah suara Gu Dao terdengar, sebuah terowongan spasial perlahan muncul dan membuat semua ahli di luar pintu makam menjadi waspada. Namun Gu Dao kemudian mendesa lega ketika melihat seseorang yang keluar dari terowongan spasial adalah Xiaoyan dan menceritakan bahwa ada ahli puncak yang baru saja bertukar pukulan dengan Gu Yuan. Namun belum sampai kalimat Gu Dao selesai, keterkejutan sudah lebih dulu melonjak di wajah Gu Yuan saat menanyakan apakah orang yang baru saja memblokir telapak tangannya adalah Xiaoyan. Semua orang menunjukkan wajah tercengang. Xiaoyan membenarkan pertanyaan Gu Yuan yang membuat kepala klan Gun itu yakin jika kekuatan spiritual Xiaoyan telah mencapai kondisi D yang bahkan belum mampu diterobos oleh Lei Ying dan Yan Jin yang merupakan elit puncak bintang 8 doseng. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepala saat melihat semua orang bengong sebelum kemudian menjelaskan bahwa leluhurnya Xiao Xuan telah memberi hadiah ini selama berada di makam kuno. Namun kemudian ekspresi Gu Yuan meledak dalam keterkejutan saat pemuda itu mengatakan bahwa fragmen jiwa leluhurnya telah menghilang sebagai ganti dari pencapaiannya saat ini. Gu Yuan mengabaikan kerumitan di hatinya ketika menanyakan apa rencana Xiaoyan berhubung waktu setengah bulan yang diberikan Hun Tiandi akan habis besok. Xiaoyan menggelengkan kepalanya ketika berkata bahwa dia tidak memiliki pilihan kecuali menyelamatkan Xiaoyan sesuai janji yang sudah dia buat kepada 2 kakaknya. Semua orang menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya karena mereka paham jika klan Hun berhasil mengumpulkan semua Gyo kuno dan membuka reruntuhan Kaisar kuno maka Hun Tiandi akan mendapatkan kesempatan untuk menerobos ranah Dodi, di mana apabila hal itu terjadi maka tidak ada hal lain yang mereka lihat kecuali kehancuran benua Doki di bawah penindasan klan Hun. Wajah semua orang menjadi serius setelah obrolan di luar makam kuno berakhir, memahami bahwa hanya dalam hitungan jam akan ada pertempuran besar yang menggoncang bumi. Xiaoyan menghabiskan malam dengan berdiri di halaman kecil sembari memandangi Gyo Kaisar kuno Taushe yang memancarkan cahaya spiritual lemah. Belasan tahun lalu dia masihlah pemuda lemah di kota Wutan yang tidak memiliki sedikit pun kekuatan bahkan untuk menjaga harga dirinya sendiri di hadapan Nalan Yanran. Waktu berlalu begitu cepat ketika sekarang dia telah menjadi pemuda luar biasa yang memiliki kekuatan untuk menyapu dataran tengah dan memimpin sebuah aliansi besar. Meskipun telah menjadi ahli yang dikagumi banyak orang, Xiaoyan masih tidak dapat melupakan kasih sayang dan kehangatan yang diberikan ayahnya bahkan ketika dia dianggap sebagai sampah keluarga. Alasan Xiaoyan terus menahan luka akibat ejekan dan ungkapan merendahkan selama bertahun-tahun adalah ayahnya, dan karena itulah dia akan menyelamatkan Xiaoyan bahkan jika seluruh benua adalah musuhnya. Ketika itulah sosok kecantikan bak rembulan Gusun Er muncul dan mengusap punggung Xiaoyan saat berkata bahwa Xiaoyan pasti akan sangat bangga ketika mengetahui pencapaian putranya saat ini. Xiaoyan berbalik ketika meraih Sun Er dalam pelukannya, berkata bahwa di masa kecil dia pernah memberitahu Xiaoyan ingin memiliki gadis itu sebagai istrinya. Awalnya bahkan Xiaoyan pun memintanya untuk berhenti bermimpi, namun dengan kondisinya sekarang Xiaoyan pasti akan meminta ayahnya memimpin pernikahan mereka setelah selamat dari tangan klan Hun nanti. Hati Xiaoyan terasa panas saat dia melihat wajah seperti rembulan yang menawan itu terlihat malu-malu dalam pelukannya sebelum tertawa dan menundukkan kepala ketika membunuh bibir indah itu dengan ciuman. Kedua muda-mudi terkuat di benua itu tidak mau memikirkan banyak hal lagi ketika memutuskan untuk menghabiskan malam dengan rengkuhan dalam yang dipenuhi kehangatan.
Malam yang mencekam itu pun berakhir ketika matahari menyembul dari ufuk timur ketika Shoyan dan Sun-er bergabung dengan rombongan klan Gu dan langsung disambut dengan ejekan Gu Yuan yang tertawa kecil ketika bertanya apakah dua muna-mudi yang dimabuk asam mara ini ingin membuatnya menjadi kakek secepatnya. Shoyan terbatuk-batuk sementara Sun-er berubah menjadi kepiting rebus ketika mendengar perkataan bapaknya sebelum kemudian fokus men-screening kekuatan klan Gu yang memang tidak salah lagi kalau dianggap sebagai salah satu faksi terkuat di benua. Gu Yuan merupakan puncak bintang 9 doseng yang hanya bisa disandingkan dengan Hun Tiandi. Selain itu ada Raja Teredam Hitam Gule yang merupakan bintang 8 doseng tingkat awal, disusul kemudian 3 dewa abadi klan Gu yang merupakan bintang 7 doseng tingkat lanjut. Belum selesai dengan hitung-hitungan kekuatan klan Gu, muncul lagi rombongan klan Yan yang dipimpin oleh Yan Jin serta seorang tante cantik yang sangat brutal ketika melemparkan teknik menggoda jiwa ke arahnya dengan kekuatan bintang 7 doseng. Shoyan menggelengkan kepala saat digodain tante girang seperti ini sebelum kemudian memblokir teknik penggoda itu hingga membuat si tetua klan yang bernama Woling itu meledak dalam keterkejutan saat menangkap bahwa Grondong manis ini tuh sebenarnya memiliki kekuatan spiritual tingkat di. Para sesepuh klan Yan di belakang Woling juga memandang ke arah Shoyan dengan cara tertegun karena tingkat itu bahkan belum berhasil dicapai oleh kepala klan mereka Yan Jin. Namun waktu untuk mengagumi kekuatan Shoyan itu segera berakhir ketika Gu Yuan memimpin semua orang untuk bergegas menuju pegunungan langit penguburan yang menjadi tempat Ceodean Shoujan bareng klan Hun. Serangkaian suara angin deras yang keras menggema di pegunungan ketika rombongan 3 klan besar tiba di pegunungan langit penguburan, disusul kemudian dengan pasukan aliansi rumah langit dalam kondisi full power yang bahkan membuat Yan Jin dan Lei Ying menunjukkan keterkejutan. Orang yang memimpin aliansi rumah langit tidak salah lagi adalah Abayolo, disusul kemudian dengan para petinggi aliansi mulai dari Pilgub, Xiao Chen, Seno sampai dengan kesayangan kita semua siapa lagi kalau bukan Kanjeng Mendesak. Xiao Chen menghampiri Shoyan sebelum melemparkan senyuman ketika bertanya bagaimana keadaan cucu cicit itu setelah berbulan-bulan tak bertemu. Shoyan juga balik tersenyum atuh sebelum mengobrol singkat dengan Xiao Chen, namun tidak menceritakan masalah Xiao Xuan karena khawatir akan menjadi pukulan berat bagi leluhurnya ini. Lagi santai ngobrol sama Xiao Chen, Shoyan merasakan bulu-bulu keteknya merinding remang-remang ketika melihat wajah dingin Kanjeng buru-buru mengusap hidungnya dan tertawa kikuk sebelum keheningan itu dipecahkan oleh Sun-er yang menanyakan bagaimana keadaan Xiao Xiao kepada calon rekan persuamiannya tersebut. Medusa sedikit menikuk bibirnya setelah melihat tingkah laku Shoyan, namun nada suaranya menjadi lebih lembut ketika menanyakan bagaimana atuh kondisi Akang teh setelah mengalami luka parah oleh Hunyan sesuai cerita Yolo. Shoyan hanya tersenyum sebagai kode bahwa dia baik-baik saja sebelum bertanya kenapa aliansi mengerahkan begitu banyak ahli seperti ini. Hatinya kemudian menghangat ketika Medusa mengutip pernyataan Abayolo bahwa hari ini adalah hari yang sangat penting bagi Shoyan, membuat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu paham betapa banyak orang yang peduli kepadanya saat ini. Setelah temu kangen beberapa lama, semua orang sekali lagi menjadi waspada ketika menunggu si kurir COD yang tak kunjung datang. Hingga beberapa saat kemudian kabut hitam melonjak di langit sebelum menyebarkan aura kegelapan yang menandakan bahwa klan Hun akhirnya telah tiba. Hun Tiandi, Su, 4 iblis suci, dan rombongan klan Hun lain mengungkapkan diri dari balik kabut hitam sebelum kemudian tertawa kecil ketika melihat pegunungan langit penguburan menjadi begitu semarak. Lei Ying dengan garang meminta Hun Tiandi untuk mengembalikan giok 3 klan kalau tidak mau diserang beramai-ramai, di mana raungan itu diabaikan sepenuhnya oleh Hun Tiandi yang langsung menembak kepada Shoyan ketika menanyakan apa keputusan pemuda itu atas tawaran yang dia berikan.
Shoyan berbicara dengan tegas bahwa dia ingin bertemu ayahnya, membuat Hun Tiandi segera melambaikan tangannya dan menarik keluar penjaga yang terbentuk dari kabut hitam di depan semua orang. Ketika penjara itu keluar, tubuh Shoyan bergetar hebat melihat bagaimana ayahnya berada dalam kondisi menyedihkan. Rambutnya telah berubah putih dan tubuhnya kurus renta seolah pengurungan selama lebih dari 1 dekade ini telah menghabiskan begitu banyak energi kehidupannya. Shoyan melepaskan niat membunuh dalam hatinya membuat awan gelap bergejolak dan guntur bergemuruh ketika menunjukkan kekuatan spiritual tingkat D yang membuat banyak ahli klan Hun tidak terkecuali Hun Tiandi menunjukkan ekspresi terkejut. Namun Shoyan tidak peduli dengan semua tatapan itu ketika fokus memperhatikan sosok tua yang tertahan oleh rantai logam di dasar sangkar, di mana pemandangan yang dia lihat saat ini benar-benar membangkitkan obsesi Shoyan untuk menjungkir balikan klan Hun apabila dia memiliki kesempatan suatu saat nanti. Baru beberapa detik kemudian sosok itu perlahan mengangkat kepalanya menunjukkan ekspresi keruh sebelum yang dalam satu kedipan menunjukkan kelembutan seorang ayah ketika tatapannya berhenti pada pemuda berjubah hitam yang menggantung tak jauh dari tempatnya berada. Air mata kebanggaan tanpa sadar mengalir di wajah tuanya ketika mantan kepala keluarga Xiaowotautan itu menyadari bahwa pemuda dengan tubuh tegap kuat yang memimpin pasukan luar biasa besar ini tidak lain dan tidak bukan adalah putra bungsu yang begitu dia rindukan. Dia wah ya guys ya, aduh gila sih episode kali ini sumpah menguras emosi mulai dari pengorbanan Xiaozuan yang pada akhirnya membuat Shoyan mencapai kekuatan spiritual tingkat D sampai pertemuan dengan Xiaojian setelah entah berapa ratus episode sejak terakhir kali bapaknya Xiaojian itu terlihat ya. Kalian masih ingat nggak terakhir kelihatan itu Xiaojian itu di episode berapa, season berapa? Ayo komen di kolom komentar yang banyak, coba yang benar. Nanti kalau yang benar nanti bakal dimimpiin sama Tante Medusa deh. Wah, kira-kira perang besar macam apa yang akan pecah setelah Shoyan menukarkan giok dengan Xiaojian ya? Penisirin pokoknya, nantikan terus pembahasannya di Gnosis alias Cakradiva Rama di sini dan seluruh jajaran tim Cakradiva mengucapkan lelis istirahat dulu ya.